يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohaeti, pengajar dari SMP Negeri 3 Klari, Kabupaten Karawang. Saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan gelombang 2, kategori 1 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 2024 dengan NIM 5242110783. Pada hari ini, Senin 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan modul pembelajaran problem based learning pada materi alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Demikian video uji kinerja. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Baik, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Semangat belajar untuk hari ini? Semangat. Baik. Kalau semangat, untuk lebih menyemangati lagi, coba sini Ardan ke depan. Sok, Ardan kasih semangat sama teman-temannya dengan tepuk semangatnya. Seperti apa Ardan? Silakan. Ayo belajar dulu. Katakan ya, tepuk semangat. 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 Ayo silakan sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih untuk Ardan. Silakan duduk kembali. Ya, baik, sebelum memulai pelajaran, silakan baca doa terlebih dahulu dan dipimpin oleh Kak. Duduk rapi. Siap. Baca doa sesuai keyakinan masing-masing di dalam hati. Dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik, sebelum Ibu memulai ke pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Tolong bagi yang hadir, kalian boleh bilang hadir atau acungkan tangannya. Baik, mulai dari Ahmad Toibal Ardan, ada? Baik. Muhammad Hanif Jabar Sidi. Hadir, Bu. Hadir. Reja Sertio Gunawan. Hadir, Bu. Muhammad Bayu Biru Samsudin. Hadir, Bu. Baik. Diva Aprilia. Yuhana Nabila Permatasari. Afika Humaira Hidayat. Cantika Aulia Putri. Hanifah Putri Kusnadi. Jidan Mubarok. Hadir, Bu. Purnama Giri. Hadir, Bu. Khadijah Sekar Dia Ayu Bambang. Iya. Haris. Teman Haris KM, ada informasi Haris kenapa? Oh, Haris tidak masuk pada hari ini, sakit. Baik, kita doakan mudah-mudahan Haris segera sembuh dan Haris bisa beraktivitas seperti belajar lagi seperti kalian semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk memulai pembelajaran silakan duduk yang rapi. Pakaiannya yang pakai sweater tolong dibuka dulu ya, biar lebih nyaman, lebih enak. Silakan buka dulu, simpan di belakang aja ya. Silakan simpan. Boleh dirapikan ya, dan mulai kerudungnya semua dirapikan oleh kalian.
Ya, sudah? Belum? Sudah? Ya, sebelum Ibu ke materi selanjutnya, Ibu akan membahas dulu materi yang minggu kemarin. Masih ingat gak apa materi minggu kemarin? Masih. Masih mengenai apa coba? Bani Umayyah. Siap, terima kasih, pinter ya ada. Jadi untuk minggu kemarin itu kita membahas mengenai sejarah kebudayaan Islam Bani Umayyah. Kita bahas sedikit. Yang bisa menjawab silahkan acungkan tangannya. Ya, baik. Bagaimana awal mula terbentuknya Bani Umayyah? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Umayyah berasal dari kabilah Quraisy, salah satu kabilah terlewat dari di Mekah. Baik, terima kasih untuk Purnama. Tepuk tangan dong. Purnama belum bisa menjawab. Dia masih bisa mengingat, walaupun memang sedikit terbata-bata, tapi alhamdulillah bisa menjawab. Untuk selanjutnya masih ada yang bisa jawab? Ardan, silakan. Yaitu nama Umayyah berasal dari Umayyah bin Abdul Syam dari leluhur kabilahnya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Anda Ardan, dia sudah bisa menjawab. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ya. Kita baik saksikan bersama-sama slide-nya. Apa tujuannya kita belajar ini? Di antaranya tujuannya peserta didik mampu memahami dan menerapkan isi kandungan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Baik, ini ada pertanyaan buat kalian ya. Yang bisa menjawab silakan kalian jawab. Pernahkah kalian berpikir bagaimana alam semesta ini terbentuk? Pernah nggak? Pernah. Jadi ada di pikiran kalian pernah berpikir bagaimana ya alam semesta ini terbentuk? Baik, terima kasih. Baik, yang keduanya, bagaimana hubungan ayat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dengan ilmu pengetahuan tentang alam semesta? Ada yang bisa jawab? Oh, masih belum bisa. Baik, untuk lebih menjelaskan lagi, silakan kalian tonton atau kalian baca dan telaah pesan apa yang terkandung dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Silakan buka Al-Qurannya, kita baca bersama-sama Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Silakan. Bareng dari dipimpin oleh Ardan. Silakan Ardan. Iya, terima kasih buat Ardan dan semuanya. Baik, setelah kalian baca telaah pesan dari Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ya, Ibu menarik kesimpulan dari berbagai literasi ya, bisa nanti kalian baca ya, kandungan Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Silakan untuk Reja dibaca. 1. Penciptaan langit dan bumi. Ayat ini menjelaskan bahwa langit dan bumi pada awalnya merupakan satu kesatuan yang padu. Kemudian Allah memisahkan keduanya dunia modern seperti teori Big Bang. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan istilah tersebut. Iya, terima kasih untuk Reja. Selanjutnya nomor 2 Diva. Silakan Diva. 2 ayat sebagai sumber kehidupan. Allah
Iya, terima kasih juga Pak. Baik, itu merupakan isi kandungan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dari berbagai literasi ya yang sudah kalian baca. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyaksikan video pembelajaran bagaimana alam semesta yang tadinya menyatu menjadi berpisah dengan teori Big Bang. Silakan tonton dan telah. Alasan yang mudah kalian mengerti. Untuk memahami alam semesta ini, mari kita mulai dengan mengetahui terlebih dahulu bagaimana alam semesta ini terbentuk. Dalam konteks fisika dan kosmologi, ini adalah keadaan di mana hukum-hukum fisika seperti yang kita kenal saat ini mungkin tidak akan berlaku. Dalam konteks singularitas Big Bang, ini adalah keadaan awal dari alam semesta, di mana seluruh materi dan energi di alam semesta diperkirakan berasal dari titik yang sangat-sangat kecil dan juga padat. Secara umum, mungkin fenomena ini banyak dikenal sebagai sebuah ledakan. Namun perlu kalian ketahui bahwa Big Bang bukanlah sebuah ledakan dalam arti yang sederhana, tetapi lebih kepada ekspansi ruang itu sendiri. Dalam fase ini, alam semesta berekspansi dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan cahaya. Kemudian sebagai hasil dari ekspansi tersebut, alam semesta kemudian mulai mendingin. Sekitar 1 menit setelah Big Bang, suhu alam semesta turun sehingga berbagai partikel kosmik bisa bergabung untuk membentuk proton dan juga neutron. Dan kemudian setelah beberapa ratus ribu tahun kemudian, proton dan neutron bergabung untuk membentuk inti atom. Dalam fase ini, alam semesta terus mendingin dan memungkinkan elektron untuk bergabung dengan inti-inti tersebut dalam membentuk atom hidrogen dan helium. Dari awan molekuler itulah terjadi keruntuhan dan ketidakstabilan yang disebabkan oleh berbagai fenomena kosmik seperti pancaran radiasi kosmik yang menyebabkan awan tersebut mulai runtuh. Ketika awan molekuler mulai runtuh, materi yang berkumpul di pusat mulai memanas dan membentuk apa yang disebut sebagai protobintang. Dengan suhu serta tekanan yang cukup tinggi itu, reaksi nuklir hidrogen menjadi helium pun dimulai, dan fenomena itulah yang menandai adanya sebuah kelahiran bintang. Beriringan dengan semua itu tadi, setelah Big Bang atau inflasi kosmik, ada fluktuasi kepadatan dalam seluruh materi yang ada di alam semesta. Wilayah alam semesta yang lebih padat akan menarik materi yang berada di sekitarnya dan membentuk sebuah struktur yang sangat besar. Struktur yang sudah terbentuk itu akan terus tumbuh dan bergabung sehingga menciptakan megastruktur yang dikenal sebagai galaksi. Dari fenomena itulah, galaksi mulai terbentuk dan beberapa dari galaksi bahkan ada yang berinteraksi dengan galaksi lainnya sehingga terjadilah tabrakan atau penggabungan galaksi di alam semesta. Selain pembentukan bintang yang saya jelaskan tadi, di dalam galaksi proses pembentukan bintang pun juga terus berlangsung dan banyak dari pembentukan bintang itu yang akan menjadi sebuah sistem bintang dengan beberapa planet yang akan mengorbitnya seperti halnya tata surya kita saat ini. Dari pembentukan bintang dan galaksi yang merupakan bagian penting dari evolusi alam semesta tadi, fenomena itu memicu sejumlah proses lain yang membentuk alam semesta seperti yang kita ketahui saat ini. Jadi, setelah pembentukan bintang dan galaksi, serta berbagai sistem bintang dan planetnya, alam semesta terus berevolusi bahkan di luar pengetahuan kita saat ini. Meliputi evolusi bintang yang akan mengalami berbagai tahapan dalam siklus hidupnya. Mulai dari bintang deret utama hingga tahap akhirnya sebagai bintang rantai putih, bintang neutron, atau lubang hitam tergantung pada masanya. Selain itu, juga terjadi interaksi antar galaksi yang dapat bergabung bahkan juga dapat membentuk struktur yang lebih besar dan kompleks. Proses ini dapat mengubah bentuk dan struktur galaksi serta memicu pembentukan bintang baru yang lebih banyak. Dari interaksi galaksi tadi tentu dapat membentuk struktur yang lebih besar lagi dan dikenal sebagai klaster galaksi, atau dengan massa yang lebih besar lagi dikenal dengan nama supercluster.
disesuaikan, kalian per kelompok ya. Nanti didiskusikan, silakan. Kenapa ya? Kita penting merenungkan ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda Allah di alam semesta ini untuk memperkuat keimanan kita ya. Nanti sama kalian Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan kalian isi nantinya ya. Sebelum diisi, silakan boleh dibacakan dulu mulai dari Hanif, silakan. Keterkaitan antara wahyu Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern menunjukkan kebenaran ajaran Islam. Baik, terima kasih, tepuk tangan buat Hanif. Selanjutnya, silakan Diva. Kesadaran bahwa kehidupan tidak terlepas dari rahmat Allah, salah satunya melalui penciptaan air sebagai sumber kehidupan. Iya, baik, terima kasih juga untuk Diva ya. Baik, untuk selanjutnya, untuk bahan diskusi kalian, nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya ya, didiskusikan per kelompok. Apa saja akibat kita tidak menghiraukan pesan dari Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Nanti Ibu akan kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakannya ya. Setelah 5 menit nanti masing-masing kelompok harus mempresentasikannya ke depan. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Baik, Ibu kalau tidak ada akan langsung membagikan LKPD-nya ya. Silakan kalian tulis di sini nama kelompoknya, anggotanya, dan pertanyaannya tadi ya, apa saja atau apa saja akibat kita tidak menghiraukan pesan dari Quran surat Al-Anbiya. Silakan, waktu 5 menit dari sekarang. Baik, waktunya sudah 5 menit ya. Kalian sudah berdiskusikan dengan teman kalian. Sekarang berarti sebelum dipresentasikan, Ibu akan moto dulu hasil pekerjaan kalian. Coba Ibu lihat. Ya, kelompok selanjutnya. Sudah. Kelompok selanjutnya. Ya. Ya, Ibu fotokan dan nanti dikirim ya, buat nanti ditayangkan di papan ya, supaya papan tulis, supaya kalian bisa memahami dan membaca semuanya ya. Setelah kalian melaksanakan atau mengerjakan diskusi kelompok tadi, silakan untuk masing-masing kelompok nanti presentasikan ke depan apa hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok 1, silakan untuk mempresentasikannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1. Kita ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Tapi sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Saya sendiri Muhammad Ali Jafar Siddiq sebagai ketua. Muhammad Bani Biro Samsudin. Saya Cantika Putih. Oke. Hasil diskusi kelompok 1 adalah masalah apa saja akibat kita tidak menghiraukan pesan Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Kurangnya kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, krisis spiritual dan keimanan. Mengabaikan ayat ini membuat manusia tidak menyadari tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan langit, bumi, dan kehidupan. Tidak memperhatikan ayat ini bisa membuat seseorang jauh dari keimanan, sehingga kehilangan petunjuk dalam hidup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali jawabannya dari kelompok 1 ya. Kita berlanjut ke kelompok 2. Silakan untuk mempresentasikannya ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan diskusi kami akan memperkenalkan dari anggota kelompok kami. Mulai pertama, saya sebagai ketua, Reza Tirta Gunawan. Saya sebagai anggota 1 yaitu Ahmad Iqbal Ardan. Saya sebagai anggota kedua, Afifah Humayra Hidayat.
Baik, untuk membaca pertama dimulai dari Adan. Akibat tidak menghiraukan pesan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 diantaranya. Asli alam semesta berlebihan dan kehancuran ekosistem. Ketidaksadaran terhadap pentingnya air dan alam semesta sebagai ciptaan Allah dan menyebabkan manusia mengeksploitasi sumber daya alam tanpa tanggung jawab. Jika air sebagai sumber kehidupan tidak dihargai atau dikelola dengan baik, maka akan terjadi krisis air, kerusakan ekosistem, dan kelangkaan sumber daya. Ya, baik, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Terima kasih, jawabannya bagus juga dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Tetapi sebelum saya mempresentasikan, saya akan perkenalkan kelompok saya dulu. Ketuanya Diva Aprilia. Saya Diva Aprilia. Iya. Saya tidak membawakan Dani. Iya. Akibat kita tidak menghiraukan pesan Quran surah Al-Anbiya ayat 30 diantaranya. Tidak menghargai air sebagai sumber kehidupan. Air adalah elemen vital dalam kehidupan. Jika kita tidak peduli akan pentingnya air, maka bisa terjadi kekeringan, pencemaran air, dan berbagai masalah lingkungan. Iya. Silakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Sama jawabannya bagus ya. Silakan selanjutnya yang terakhir dari kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri sebagai ketua. Saya Khadijah Sekar Diayu Numbang Putri dan Saya Purnama Giri. akibat dari menghiraukan pesan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 diantaranya, lalai dari tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Manusia sebagai khalifah seharusnya menjaga dan merawat bumi. Mengabaikan pesan dalam ayat ini berarti lalai dalam menjalankan tugas tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 4 untuk sekali kasih aplaus. Ya, baik. Terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 bagus sekali jawabannya. Ya. Baik, untuk selanjutnya presentasi sudah selesai. Kita tarik kesimpulan dari hasil diskusi baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Inilah kesimpulan hasil diskusi yang tadi sudah Ibu tayangkan di sini ya, mengenai akibat kita tidak menghiraukan pesan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 diantaranya. Jidan, siap? Silakan Jidan untuk membacanya yang nomor 1. Kurangnya kesadaran akan kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Keisi spiritual dan keimanan. Baik, terima kasih untuk Jidan. Selanjutnya nomor 2, Purnama. Eksploitasi alam secara berlebihan dan kehancuran ekosistem. Baik, terima kasih juga buat Purnama. 3 Jidan, silakan. Tidak menghargai air sebagai sumber kehidupan. Iya. Selanjutnya tepuk tangan buat Jidan. Silakan untuk Reza. 4. Lalai dari tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Iya, pintar juga tepuk tangan, ya. Baik, itulah hasil kesimpulan dari masing-masing kelompok. Jadi intinya ya, kita tidak boleh menghiraukan dari pesan Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Bila mana kita menghiraukan, apa dampaknya? Tentunya ada dampak yang akan terjadi kepada kita. Di antaranya
baik secara spiritual, terus lingkungan maupun kehidupan sosial. Oleh karena itu penting bagi kita ya untuk memahami, merenungi, mengamalkan ayat ini sebagai bentuk dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk materi saat ini cukup sekian. Ibu mau bertanya dulu sebelum ditutup. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Mengerti apa yang disampaikan Ibu tadi dan hasil diskusi kalian bisa dipahami mengenai alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Mengerti. Baik, kalau mengerti alhamdulillah. Bagaimana ketika pembelajaran hari ini kesannya menurut kalian? Kalian senang atau tidak? Alhamdulillah. Berarti senang itu menandakan kalian bisa menyerap ilmu yang disampaikan oleh Ibu tadi. Mudah-mudahan ini bisa direalitakan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Kita tutup saja untuk pembelajaran hari ini. Silakan untuk Kain membaca doa. Duduk rapi. Siap. Baca doa sesuai keyakinan masing-masing dalam hati. Dimulai. Berdoa selesai. Berdiri. Membaris.